Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita dimampukan untuk beribadah pada hari ini. Marilah kita awali dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan kita kepada Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kami membawa hidup kami ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi semua suku bangsa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mau mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini kami masih bisa beribadah kepadamu. Oleh itu kami mohon ampun ya Tuhan atas setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan. Dosa yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja. Terhadap pimpinan kami, terhadap bawahan kami, terhadap suami istri, orang tua kami, anak-anak kami, rekan-rekan sepelayan sekerja kami, bahkan siapapun juga yang Tuhan izinkan berinteraksi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami, yang mengaku dosanya dengan tulus, jujur, ikhlas di hadapan Tuhan pada hari ini. Sehingga Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah hari ini dengan sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada saat ini kami juga mohon belas kasihan. Ampuni kami ya Bapa, dari ketidaksetiaan kami, dari kebobrokan kami, kenajisan kami. Karena kami sadar, kami manusia terbatas, kami ciptaan yang seringkali tidak mengikuti kehendak dan maumu ya Tuhan. Oleh itu kami mohon ya Bapa, pimpin tuntun kami, arahkan hati kami, supaya kami dengan jujur untuk mengaku semua kejahatan kami di hadapan. Karena kami bisa saja menipu, membohongi orang-orang di sekitar kami, tetapi kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menyembunyikan semuanya di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami. Jangan biarkan kami larut di dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Tuhan Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari dengan penuh sukacita kita memasuki gerbang Tuhan dengan ucapan syukur dan sorak-sorai, karena Tuhan girangkan kita semua. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 127 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Harrison Butar-Butar. Kita akan menyanyi bagi Tuhan seperti yang Kau ingini.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 9. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan memulai pemberitaan firman pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon kuasa Tuhan, kasih Tuhan melingkupi kami, dan anugerah-Mu juga, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman pada hari ini, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya, sampai kami mengakhiri kehidupan kami di tengah dunia. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap dan di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan pemberitaan firman dan seluruh rangkaian ibadah hari ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara mengenai tema menanggalkan manusia lama yang terambil dari Kolose 3 ayat 5-9. Ini suatu tema yang menarik. Kenapa? Kalau kita berbicara sesuatu yang lama dengan yang baru, pada umumnya orang atau manusia akan lebih suka yang baru. Apalagi kalau ada penekanan dan garansi bahwa yang baru pasti lebih baik daripada yang lama. Maka biasanya manusia akan memilih yang baru karena lebih baik. Tapi ini menjadi sesuatu yang menarik ketika berbicara antara manusia lama dengan manusia baru. Ternyata banyak yang orang Kristen yang sudah diberikan kehidupan baru, tapi masih lebih suka kepada yang lama. Dan ini menjadi topik yang seringkali diulang oleh Paulus dalam surat-suratnya. Dan dalam konteks ini kita bicara dari Kolose 3 ayat 5-9. Bagaimana Paulus berbicara tentang menanggalkan manusia yang lama. Paling tidak tema ini pada hari ini ada 4 hal yang kita bahas mengenai menanggalkan manusia yang lama. Dalam konteks Kolose 3, 5-9. Yang pertama kita akan berbicara tentang latar belakang surat ini dan latar belakang perikop tadi. Supaya kita memahami apa yang terjadi dan apa yang hendak diberikan nasihat oleh Paulus kepada gereja lokal di kota Kolose. Gereja lokal Kolose ini adalah gereja yang di kota kecil di Asia Kecil sebelah timur Efesus. Dan diperkirakan para ahli didirikan oleh Epafras. Epafras adalah seorang yang sangat takut Tuhan, rendah hati, dan juga dia giat mendirikan gereja-gereja baru. Dan dalam persoalan cerita ini, kelihatannya gereja Kolose sedang disusupi oleh pengajar-pengajar palsu. Yang mengajarkan paling tidak ada 2 pemikiran yang utama dari pengajar palsu. Pertama, adanya roh-roh di alam semesta yang lebih besar daripada roh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengajar-pengajar palsu itu mengatakan bahwa anggota gereja harus tetap melakukan sunat dan perbuatan-perbuatan peraturan jasmania supaya mereka selamat. Hal ini mengganggu sekali pemikiran dan iman daripada Epafras bahwa ini akan merusak anggota gereja yang sedang dia bina. Oleh karena itu dia menemui Paulus dan meminta saran dari Paulus untuk memberikan nasihat kepada anggota gerejanya. Maka Paulus memberikan surat itu Kolose dan dititipkan kepada Tikikus untuk disampaikan kepada gereja di Kolose.
paling tidak dalam konteks cerita tema kita hari ini, Paulus menegaskan bahwa Yesuslah menjadi kepala dari seluruh pemerintah dan penguasa di alam semesta. Begitu, itu yang pertama. Dia mengatakan bahwa Yesuslah kepala dari seluruh pemerintah dan penguasa di seluruh alam semesta. Itu nanti bisa dibaca di Kolose 2 ayat 10. Dan yang kedua, Paulus menegaskan bahwa seluruh anggota gereja Kolose dan orang-orang Kristen mereka sudah disunat oleh sunat Kristus. Yaitu sunat yang tidak mementingkan yang jasmania tetapi menanggalkan tubuh berdosa. Itu nanti bisa baca di Kolose 2 ayat 10b. Kemudian meninggalkan perkara di bumi. Kolose 3 ayat 2b. Kemudian meninggalkan hal-hal duniawi. Itu bisa baca di Kolose 3 ayat 5. Atau juga dalam bahasa yang lain, meninggalkan manusia lama. Dalam Kolose 3 ayat 9 yang kita baca hari ini. Jadi dalam cerita ini, persoalan yang akan kita angkat adalah pengajaran palsu kedua tentang sunat jasmania yang dibantah oleh Paulus dengan tegas. Dia mengatakan bahwa kamu semua sudah disunat oleh sunat Kristus. Yaitu kamu dibangkitkan dan kamu mampu meninggalkan manusia lama, manusia berdosa, manusia duniawi atau perkara-perkara di bumi. Itu yang mau disampaikan di bagian latar belakang. Dan kemudian kita mau bahas bagian yang kedua. Bahwa Paulus menyoroti bahwa kamu sudah Kristen, tetapi kelihatannya manusia lamanya masih eksis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya dalam Kolose 3 ayat yang pertama sudah ditegaskan. Paulus menegaskan, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, maka seharusnya kamu mencari perkara yang di atas. Tidak hidup dalam hal duniawi. Nanti lihat di Kolose 3 ayat 1, Kolose 3 ayat 5. Tetapi memang kelihatannya mereka masih sedikit atau mereka masih ada tertarik kepada manusia lama. Nah, oleh karena itu kita mau sampaikan hari ini pendapat Paulus tentang manusia lama itu. Paulus mengidentifikasikan, Paulus mengindikasikan bahwa manusia lama itu benar masih ada di dalam diri orang percaya. Tetapi manusia lama itu tidak boleh menguasai. Kenapa? Karena di bagian pasal 3 ayat 1 ditegaskan, kalau kamu benar-benar sudah dibangkitkan di dalam Kristus, maka kamu punya kuasa Kristus untuk mengalahkan yang duniawi. Untuk tidak mengarahkan pandanganmu kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang berdosa. Tetapi kalau kamu masih memikirkan itu dan hidup di dalam itu, maka kemungkinan besar kamu bukan orang yang dibangkitkan di dalam Kristus. Kamu belum mengalami sunat Kristus. Jadi sebenarnya pernyataan Paulus di dalam Kolose 3, 5-9 itu membagi dua kelompok. Satu, kelompok orang yang memang benar-benar di dalam Kristus, sudah mengalami sunat Kristus. Dia punya manusia lama, masih terlihat eksistensi itu, masih. Tetapi eksistensi manusia lama itu akan semakin hari semakin mengecil dan Kristus semakin besar. Keberdosaan itu semakin lama semakin lemah dan Kristus semakin besar. Dan sampai dia mengakhiri hidup orang itu mengakhiri hidupnya di tengah dunia sebagai orang Kristen, maka dia akan mencapai kesepadanan dengan Kristus. Tetapi kalau ada kelompok orang yang masih memiliki manusia lama dan dalam penampakan hidupnya, manifestasi perilakunya masih sangat dominan manusia lama, ingat baik-baik bahwa kemungkinan besar atau hampir dapat dipastikan orang itu belum mengalami sunat Kristus. Belum mengalami kebangkitan di dalam Kristus sehingga dia masih diperbudak oleh manusia lama. Dan itu semua kata Paulus harus bisa dibuang. Karena kita mampu? Tidak, karena kuasa kebangkitan Kristus tadi yang disampaikan di bagian depan. Kristus memampukan kita. Dia mati tetapi dia bangkit. Dia mati untuk bangkit dan mengalahkan dosa.
Dan kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kata Paulus, maka kita juga berkemenangan atas semua dosa itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang menarik buat kita. Kita perlu cek and recheck kepada diri kita. Apakah manusia lama itu masih ada dan semakin hari semakin melemah dalam hidup kita? Dan Kristus semakin besar dan semakin menguasai kita? Maka itu tanda orang yang sudah disunat Kristus dan mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Tapi kalau kita masih dikuasai manusia lama begitu dominan, maka ini menjadi tanda tanya besar. Dan hampir dapat dipastikan sunat Kristus, kebangkitan di dalam Kristus belum ada di dalam orang itu. Mungkin dia berkata, saya sudah anggota gereja. Mungkin dia berkata, saya sudah punya kartu anggota gereja. Mungkin dia berkata, saya rajin ini dan itu dalam pelayanan. Tapi dengar baik, kalau manusia lama itu begitu mendominasi kehidupanmu atau kehidupan saya, maka itu tanda atau ciri khas dari keberadaan manusia lama. Pastilah kita belum disunat Kristus. Kita belum mengalami kebangkitan dalam Kristus. Kalau sisi gelap, kalau saya pakai bahasa manusia atau bahasa psikologis, sisi gelap keberdosaan ini dinikmati, maka itu tanda bahwa dia belum dibangkitkan bersama Kristus. Tapi kalau sisi gelap ini semakin hari semakin dibukakan dan kemudian dirubah oleh kuasa kebangkitan Kristus, maka dia benar-benar anak Tuhan. Dia benar-benar sudah disunat oleh Kristus. Dan dia tidak perlu memusingkan pengajar-pengajar palsu. Tadi yang mengatakan engkau harus disunat secara jasmani, kalau tidak engkau tidak selamat, dan segala macam pengajaran palsu itu. Kalau engkau percaya sungguh dan engkau melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dirimu dan itu memampukanmu untuk semakin hari semakin lebih baik dan membuang manusia lama itu, maka percayalah bahwa engkau sudah disunat Kristus dan tidak usah khawatir, tidak usah bingung dengan pengajar-pengajar palsu seperti yang dialami oleh anggota gereja Kolose tadi. Tetapi kalau memang engkau masih didominasi hidupmu oleh manusia lama, cepat-cepat engkau meminta ampun kepada Tuhan dan bertobat dan menerima kuasa kebangkitan dan menjadi manusia baru yang sejati. Jadi Paulus ingin membagi dua hal itu di dalam konteks tentang masih adanya manusia lama. Bahwa orang di dalam Kristus betul masih ada manusia lama, masih ada terlihat itu eksistensi manusia lama. Tetapi manusia lama itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan nanti ketika dia menyelesaikan kehidupannya, dia akan menyatakan Yesus Kristus yang dalam hidupnya. Terhebat, yang menguasai dia, menjadi raja atas segala raja dalam hidupnya dan semuanya. Tapi kalau dia semakin besar manusia lama, semakin besar, cepat-cepat bertobat dan memohon anugerah Tuhan untuk dipulihkan dan mendapatkan kehidupan baru, menjadi manusia baru. Kemudian yang ketiga, kita mau membahas tentang apa saja perbuatan-perbuatan manusia lama. Paulus sepertinya perlu memberikan contoh-contoh konkret tentang apa itu perbuatan manusia lama. Paling tidak Paulus ingin memberikan arahan kepada anggota gereja Kolose yang mungkin dalam posisi kebingungan. Dia memberikan contoh-contoh. Paling tidak saya mencatat ada 11 perbuatan-perbuatan manusia lama yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah percabulan. Saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Percabulan dalam konteks yang dipahami oleh Paulus adalah aktivitas seksual yang tidak sah, yang tidak sesuai hukum Tuhan. Dan dalam bahasa aslinya itu merujuk kepada seksual yang tidak dengan ikatan pernikahan, kemudian seksual dengan sejenis, baik laki dengan laki yang disebut dengan gay, wanita dengan wanita yang disebut dengan lesbi, ataupun yang ketiga, perbuatan-perbuatan seksual kepada yang bukan manusia. Atau tidak kepada sesama manusia. Yang dikenal dengan nama hubungan seks antara manusia dengan binatang. Itu ada di dalam bahasa asli untuk menggambarkan percabulan yang dipakai oleh Paulus.
Jadi semua perbuatan-perbuatan seksual yang dibenci oleh Tuhan itu kepada sejenis, kepada binatang, dan kepada pasangan yang tidak dalam ikatan pernikahan, itu harus dibuang. Itu tanda bahwa saudara dan saya sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Yang kedua, perbuatan manusia lama yang dibenci oleh Tuhan adalah kenajisan. Adalah yang dimaksud dalam bahasa asli dari kenajisan adalah pikiran-pikiran dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Pikiran dan perbuatan yang kotor yang menghalangi ibadah kita, menghalangi penyembahan kita kepada Tuhan. Dan ini yang perlu kita mau gambarkan dengan baik. Di dalam tulisan-tulisannya Paulus, kata kenajisan ini biasanya atau seringkali dipakai merujuk kepada kemewahan dan kehidupan seksual yang tidak benar. Jadi kata kenajisan itu seringkali dipakai Paulus untuk menggambarkan sesuatu yang kotor, yang menghalangi kita dengan Tuhan, berkaitan dengan kemewahan, kesombongan karena kita punya kemewahan dan segala macam, dan kemudian kehidupan seksual yang tidak benar. Itu yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya, khususnya di dalam Kolose 3 ayat 5-9. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah gairah, hasrat yang kuat untuk melakukan kebejatan, perbuatan yang tidak bermoral, jahat, dan yang lain-lain. Jadi ini tidak hanya merujuk kepada hukum-hukum Tuhan saja, tapi juga hukum-hukum moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi Paulus sangat menekankan itu, bahwa orang yang di dalam Tuhan juga orang yang bermoral. Orang yang di dalam Tuhan bukanlah orang yang amoral. Kita harus menjadi contoh bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Tingkah laku kita, perilaku kita harus betul-betul punya moral. Tatanan-tatanan, nilai-nilai, norma-norma kehidupan di tengah masyarakat yang baik dan mendatangkan kebaikan harus kita ikuti, harus kita jalani sebagai bentuk bahwa kita mampu melakukan yang baik. Kenapa? Karena kita sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus tadi. Kalau tidak, kita tidak mampu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu maka hawa nafsu itu harusnya semakin hari semakin mengecil. Kehidupan kita semakin bermoral. Cara berpakaian kita, kemudian cara hidup kita, cara kita bergaul harus betul-betul luar biasa. Kita punya moral, jangan kita dikuasai hawa nafsu. Misalnya contoh hawa nafsu, hal yang tidak terlalu kelihatannya tidak terlalu kelihatannya negatif, itu hawa nafsu dalam hal makan minum. Kita terlalu makan minum dan segala macam begitu ya, dan kemudian kita sampai kekenyangan, kemudian kita sampai sakit karena kita kekenyangan. Itu hawa nafsu untuk makan dan minum, wah luar biasa. Saya ambil contoh yang agak sedikit lebih halus. Karena supaya kita mengerti apa itu hawa nafsu adalah hasrat yang berlebihan yang tidak bisa kita kekang. Kenapa kita tidak bisa kekang? Karena kita masih di dalam keberdosaan. Kalau di dalam Kristus kita bisa. Karena tadi Paulus yang mengatakan orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan bisa membuang semua itu, bahkan mematikan itu di dalam kehidupannya. Oke, kemudian yang keempat, yang dimaksud dari perbuatan manusia lama contohnya adalah nafsu jahat. Itu adalah dorongan yang kuat untuk berbuat jahat. Nafsu jahat, dorongan yang kuat untuk berbuat jahat, dan ini ada kata dan yang kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan, dan tersembunyi. Jadi kita itu kadang-kadang ingin melakukan yang tersembunyi, hal-hal yang kita sembunyikan. Ada sisi-sisi jahat yang kita sembunyikan. Nah, ini yang berbahaya. Kadang-kadang penampakan luar kita sangat rohani. Pakaian-pakaian kita, cara bicara kita, tetapi ada sesuatu yang disembunyikan yang justru jahat. Mungkin penampilan kita itu sebenarnya kelihatannya sangat-sangat baik, tetapi sebenarnya ada yang disembunyikan, yaitu kita sangat jahat kepada orang lain. Mungkin kita terlihat seperti orang yang sangat kudus, tetapi ada yang kita sembunyikan. Kita ternyata seorang penzina yang sangat tidak penzina yang luar biasa, tetapi hebatnya disembunyikan. Jadi ini sisi-sisi gelap yang disembunyikan seseorang. Dan orang yang betul-betul Kristen sejati buang itu.
Tidak boleh sama sekali engkau punya sisi gelap itu. Tidak boleh engkau ada sesuatu yang disembunyikan itu. Semua hidupmu dan hidupku transparan di hadapan Tuhan. Jadi kalau nafsu jahat itu dan kemudian engkau sembunyikan melalui segala hal yang kelihatannya rohani, indah, hati-hati. Tuhan melihatnya dan Tuhan membenci itu. Perbuatan yang dilakukan dengan dasar nafsu jahat. Buang sisi-sisi gelap kita yang kita sembunyikan. Mungkin engkau bisa sembunyikan dari orang tuamu, mungkin kau bisa sembunyikan dari istrimu atau suamimu, mungkin kau bisa sembunyikan dari orang-orang gerejamu, tetapi tidak mungkin engkau bisa sembunyikan dari Tuhan. Mari kita hidup transparan di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Karena memang tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Karena itu engkau harus hidup terbuka, jujur, transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Buang nafsu jahat yang suka dan sering menyembunyikan keberdosaan itu. Kemudian yang kelima adalah keserakahan. Keserakahan adalah suatu keinginan yang luar biasa untuk memiliki yang lebih dari semestinya. Serakah. Bukan bagiannya dia ambil. Kalau bukan bagiannya dia nggak bisa ambil. Dia merancangkan yang jahat, dia membuat rencana-rencana yang jahat untuk menjatuhkan orang itu dan kemudian diambil. Padahal bukan bagian dia. Hati-hati, keserakahan ini di dalam Kolose 3:5-9 disamakan dengan penyembahan berhala. Oh, luar biasa ini Paulus. Bahkan dalam Efesus 5:5 kembali juga atau sama juga penekanannya bahwa keserakahan disamakan oleh Paulus dengan penyembahan berhala. Artinya kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu menyamakan Tuhan dengan nafsu serakah. Nafsu serakah lebih penting, lebih tinggi, lebih menguasaimu daripada Kristus yang sudah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Mungkin juga keserakahan itu ada dalam hidupku dan keserakahan itu menjadikan dia yang paling tinggi dan lebih tinggi daripada Tuhan. Maka saya dianggap oleh Tuhan sebagai penyembah berhala dan akan mendapat hukuman yang luar biasa, tegas dan sangat-sangat tegas dari Tuhan. Kemudian ada dua keberdosaan manusia lama, perbuatan manusia lama yang berkaitan, yaitu marah dan geram. Tetapi marah itu di dalam konteks bahasa aslinya itu berbicara tentang sifat atau sesuatu yang permanen dari diri orang itu sukanya marah. Begitu. Jadi penekanan kata marah di sini adalah sifat atau sesuatu yang permanen dari orang tersebut untuk marah. Tentu marah yang ini bukan marah orang tua melihat anaknya berbuat dosa, anaknya memakai sabu kemudian dia marah, itu bukan sesuatu yang itu marah yang baik. Tetapi ini marah adalah sesuatu yang gampang marah, suka marah, hanya ingin menunjukkan siapa dirinya dan orang lain harus tunduk kepada dia, orang lain harus ada di bawah pengaruh dia, dan dia dengan mengatakan kemarahannya dia menunjukkan siapa dia. Itu yang dimaksud dengan kemarahan. Dia ingin mengatakan orang lain salah, orang lain salah, orang lain salah, dan kemudian ditekan dengan kemarahannya itu. Tetapi kalau kata geram ini berbicara ke arah dalam bahasa aslinya ke arah ledakannya, ledakan dari kemarahan itu, penampakan puncak dari kemarahan itu. Jadi orang yang marah dan disertai geram, wah ini kalau dalam bahasa harafiahnya marah dan geram itu artinya orang ini ketika marah dan geram dia harus membinasakan orang yang dimarahi dan dia gerami tadi. Jadi Tuhan bilang, kemarahan yang seperti ini dan kegeraman seperti ini jangan ada, tidak boleh ada, atau harus dimatikan dalam hidup orang yang sudah disunat Kristus, yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kemudian kejahatan, yang ke-8 kejahatan, yaitu dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan dengan gampang, keinginan kuat untuk mencelakai orang lain. Nah ini ada beberapa orang yang suka sekali melihat orang dicelakai,
atau tidak suka melihat mungkin orang hidupnya baik, hidupnya tentram, atau dia dalam bahasa yang biasanya di masyarakat bilang dia suka bersenang diri di atas penderitaan orang lain. Apakah ada? Tentu kalau Paulus mengatakan ini pasti ada, begitu ya. Memang jarang, tetapi ada saja orang yang seperti ini, yang senang sekali dan selalu ingin berkata atau bertindak untuk mencelakai orang lain. Sehingga mungkin falsafah hidupnya kalau bangun tidur dia berpikir siapa yang akan kumakan hari ini, begitu. Kira-kira begitu falsafah hidupnya. Dia baru bangun dari tidur, kemudian dia baru tersadar dan berkata siapa yang akan saya makan hari ini. Bukan apa yang saya makan hari ini, tapi siapa yang saya makan hari ini. Itu orang yang suka kejahatan. Dia ingin mencelakai orang lain. Kemudian yang ke-9 itu fitnah. Fitnah berbicara tentang yang jahat, tentang orang lain, tapi tidak disertai bukti. Apakah gosip bisa digolongkan fitnah? Bisa kalau gosip itu kita sampaikan sebagai penekanan bahwa itu benar-benar terjadi dan tidak ada buktinya. Maka gosip itu akan menjadi fitnah buat orang lain. Dan itu berbahaya. Kalau kita misalnya bergosip tentang orang lain, kemarin aku dengar ada yang bilang bahwa dia jalan sama laki-laki lain, padahal dia udah punya suami loh, bagaimana begini-begini. Dan kemudian kan itu benar loh, aku yakin loh, karena orang yang sampaikan kepada aku itu benar loh. Itu kamu boleh percaya deh, ini sumber-sumber A1, ini betul-betul validitasnya tinggi, ini benar-benar bisa layak kamu percaya. Nah, ketika orang mendengarnya dan itu menjadi sebuah penekanan kebenaran, keyakinan bahwa itu benar-benar terjadi, hati-hati, itu menjadi fitnah karena tidak didukung oleh fakta dan itu menceritakan yang jahat tentang orang lain tanpa fakta. Bayangkan kalau itu betul terjadi dan merusak, menghancurkan rumah tangga orang lain, menghancurkan usaha orang lain, menghancurkan perusahaan orang lain, menghancurkan orang-orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan kepadamu. Sungguh engkau jahat. Sungguh engkau jahat. Fitnah itu salah satu yang terasa secara sosiologi sebagai perbuatan yang jahat, sadis, dan menyakitkan buat orang yang mengalaminya. Karena itu jangan pernah kita, anak Tuhan yang sudah disunat oleh Kristus, melakukan fitnah kepada orang lain. Kemudian yang ke-10, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas. Ini jangan. Kata-kata yang tidak pantas bukan hanya sesuai dengan firman Tuhan, tetapi juga norma-norma kepantasan. Karena kalau norma-norma kepantasan itu dilanggar, maka menimbulkan sakit hati. Dan ketika orang sakit hati, merasa direndahkan, dihina, kemudian dia dilecehkan, maka itu menjadikan orang itu mengalami kepahitan, tawar hati, itu sudah menimbulkan dosa. Suatu kali orang tua saya menerima temannya yang berusia 93 tahun. Dan kemudian dia datang menceritakan kepada mama saya tentang pergumulannya. Bagaimana menantunya melecehkan dia dengan kata-kata, menyebut dia dengan bahasa binatang begitu ya. Kamu binatang A gitu ya. Dan kemudian dia menangis, dia merasa itu sebuah penghinaan yang sulit diterima dan tidak mungkin diterima, padahal orang tua ini orang yang hidup di dalam Tuhan, selalu mengajarkan tentang bagaimana bersabar, tapi untuk kali ini tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia merasa ditempa seumur hidupnya bagaimana menghormati orang tua. Tapi ketika ada orang yang menyatakan kata-kata yang tidak pantas, khususnya dalam cerita ini adalah menantunya, maka dia merasa tersakiti. Dan itu sangat sulit hilang. Sulit dia mengampuni. Dan itu yang saya kasih contoh bahwa kadang-kadang kata-kata yang tidak pantas itu bukan hanya menyakiti secara manusia, tapi dia bisa menimbulkan tawar hati, kebencian, bahkan kalau terlalu kasar dan menyakitkan bisa menimbulkan dendam. Karena itu Paulus mengatakan buang itu. Kemudian yang terakhir, jangan engkau berdusta. Atau dalam bahasa yang lain, menipu atau memperdaya orang lain. Berdusta bisa dikatakan secara gampangnya berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Berbohong untuk memperdaya orang.
bisa dikatakan sebuah tipu muslihat untuk menjatuhkan orang. Yang pasti ada keuntungan di dalamnya buat diri yang melakukan dusta tersebut. Dan Paulus mengatakan bahwa ini semua contoh-contoh perbuatan manusia yang ada dalam konteks ini 11. Perbuatan-perbuatan manusia lama itu harus ditanggalkan. Keempat, kita mau bicara sebagai penutup dari seluruh khotbah hari ini adalah manusia lama harus ditanggalkan. Poin keempat adalah manusia lama harus ditanggalkan. Itu dengan keras Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 9 yang tadi sudah dibacakan. Kenapa harus ditanggalkan? Karena semua perbuatan-perbuatan manusia lama itu dibenci Tuhan. Dengar baik-baik. Semua perbuatan-perbuatan manusia lama ini yang kadang-kadang disebut hal duniawi, kadang-kadang disebut dari perbuatan karena tubuh yang berdosa, kadang-kadang disebut perkara-perkara yang di bawah ini, di bumi ini. Paulus seringkali memakai berbagai istilah untuk menggambarkan keberdosaan ini. Dia mengatakan ini harus dimatikan, ditanggalkan. Karena apa? Satu, tadi yang saya sebut, dibenci oleh Tuhan. Kedua, perbuatan-perbuatan manusia lama itu merusak kehidupanmu dan kehidupanku sebagai orang percaya. Itu akan membawamu dan membawaku meninggalkan Tuhan. Membawamu dan membawaku untuk jauh dari Tuhan. Karena Tuhan benci akan semua perbuatan manusia lama. Dan yang terakhir dari kenapa kita harus tanggalkan, karena ini sebuah perintah. Ini bukan sebuah opsional. Ini bukan sebuah pilihan. Ini adalah perintah. Kalau engkau dan saya, orang yang sudah disunat oleh Kristus, orang yang sudah lahir baru, atau orang yang sudah mengalami kebangkitan dalam Kristus, dan sudah menjadi manusia baru, tidak boleh ada ini. Harus dimatikan yang namanya manusia lama. Selamat tinggal manusia lama. Dan selamat datang manusia baru. Ini aku, manusia yang dianugerahkan Tuhan. Di dalam kebaikannya menjadi orang yang siap melakukan perbuatan-perbuatan sebagai manusia baru. Dan jangan lihat lagi manusia lama. Tinggalkan di belakang, jangan menoleh sedikit pun. Jangan kita melihat ke belakang, apapun itu. Karena ketika kita menoleh ke belakang, kita akan tertarik dan kembali menjauhi Tuhan. Tapi kita mampu melakukan itu? Mampu. Kenapa? Karena Kristus sudah menganugerahkan kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Kiranya pelajaran dari gereja Kolose yang disampaikan Paulus menjadi pelajaran juga buat kita. Bahwa kita mampu melawan manusia lama. Kita mampu melawan keberdosaan. Kita mampu meninggalkan itu semua dan kita mampu mengerjakan sebagai manusia baru. Perbuatan-perbuatan manusia baru. Selamat tinggal manusia lama. Selamat datang manusia baru. Dan kami adalah manusia baru di dalam kuasa anugerah kebangkitan Kristus. Kiranya kita semua hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan meninggalkan semua yang lama. Segala kemuliaan buat Tuhan kita saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami memohon penyertaan Tuhan menyertai kami, agar kami kembali diingatkan melalui pernyataan-pernyataan Paulus, bahwa kami harus meninggalkan, mematikan, dan tidak lagi mengingat-ingat manusia lama. Dan kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan kami mengerjakan yang baik. Semua perbuatan manusia lama kami tinggalkan. Karena itulah tanda, itulah bukti bahwa kami sudah benar-benar mengalami sunat Kristus, kebangkitan Kristus, dan menjadi manusia baru. Berkati kami dengan anugerah-Mu dan rahmat-Mu setiap hari Tuhan, agar kami senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan berkati semua umat Tuhan di gereja-Mu dan semua gereja di seluruh dunia, agar mereka tetap setia kepada kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa
menyerahkan doa kami ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Sehingga kami boleh datang menyembah kepada-Mu, memuji menyembah Engkau, serta mendengarkan kebenaran firman. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh anak-Mu, Pastor Harrison pada hari ini, tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Supaya kami meninggalkan manusia lama kami dan hidup di dalam cinta kasih-Mu ya Bapa. Berkati anak-Mu, abdi-Mu yang telah menyampaikannya bagi kami. Biarlah dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayan rumah tangganya, Tuhan yang akan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Dan biarlah hari ini, firman Tuhan yang telah kami dengarkan, tolong kami, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan tepat, di dalam setiap perjalanan hidup kami, sebagai musafir di tengah-tengah dunia yang fana ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh anggota gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menjamah, melawat, dan juga memberkati kami. Di dalam setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Mereka yang bergumul untuk kesehatan, yang terpapar oleh karena virus corona, baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau yang ada di hospital hari ini. Tuhan, Engkau jamah, lawat, dan pulihkan mereka. Berdoa juga bagi mereka yang bergumul tentang hubungan keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Tuhan Engkau hadir untuk melawat dan memberkati mereka. Berkati juga mereka di dalam usaha pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka. Biarlah mereka bekerja dengan penuh sukacita, penuh tanggung jawab, penuh integritas,
di dalam takut akan Tuhan. Bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, bahkan yang di PHK, Tuhan, Engkau hibur mereka, kuatkan mereka, dan Engkau juga buka jalan bagi mereka, supaya anak-anakmu kembali bekerja, demi untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sementara ini studi ya Tuhan, yang belajar secara daring, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka tidak bosan-bosan untuk belajar, demi mempersiapkan diri menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong anak-anak-Mu yang kekurangan makan, minum, pakai. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan mencukupkan bagi mereka dengan cara. Karena kami percaya Engkau maha kuasa, Engkau maha baik bagi setiap umat-Mu yang berseru kepadamu hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pertumbuhan gereja ini. Kiranya Engkau memakai kami semuanya menjadi alat Tuhan yang efektif, untuk berani memberitakan Injil, kabar baik, kepada setiap orang yang Tuhan izinkan kami berjumpa dengan mereka. Supaya mereka juga boleh mendengarkan Injil Kristus, Sang Juru Selamat itu. Dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami satu-satunya ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, supaya kalau selama ini kami hidup di dalam manusia lama kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Kami mohon ampuni kami. Dan perbaharui kami dengan kuasa firman, dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami menjadi manusia-manusia baru yang mengikuti teladan Kristus, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan juga rencana untuk pembangunan gereja lokal di berbagai wilayah tempat. Di sinode ini Tuhan berkati. Kiranya Engkau sendiri juga akan mengutus para pelayan Tuhan yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan untuk menjadi abdi-Mu, bergabung bersama kami, bergandengan tangan bersama untuk melakukan tugas penata layanan ini dengan benar. Jauhkan kami dari segala macam motivasi yang tidak benar untuk memperkaya diri sendiri sebagai pelayan Tuhan, tetapi kami melakukannya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbagi rasa dengan sesama kami yang Tuhan izinkan untuk kami layani. Menangis bersama dengan mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Baik para pastor, guru Injil, dan juga seluruh aktivis gereja GPI ini dimanapun mereka berada. Satukan hati kami, supaya kami terus menyembah hanya kepada Tuhan. Dan ajarlah kami semuanya untuk meninggalkan manusia lama kami, dan mengenakan manusia baru untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, khususnya untuk para medis yang terus berjuang untuk merawat para pasien yang terpapar oleh karena virus corona. Tuhan kuatkan anak-anak-Mu. Berikan sukacita damai sejahtera bagi setiap mereka di berbagai hospital yang ada, supaya mereka memiliki ketabahan, kesetiaan untuk terus melayani masyarakat, gereja, dan juga rakyat banyak di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan Yayasan Moria ke dalam tangan Kasih. Tuhan berkati yayasan ini, para pengurus di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan Kasih. Engkau yang telah memilih menetapkan mereka untuk menata layani pelayanan secara holistik, secara utuh. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka secara melimpah di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka, rumah tangga mereka. Tuhanlah yang membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini, menyerahkan bangsa dan negara kami juga ke dalam tangan Kasih. Tuhan pimpin berkati bangsa kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok tanah air. Engkau beri mereka hikmat untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bangsa kami dengan benar, dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang majemuk. Biarlah kiranya Engkau satukan di dalam kebinekaan, supaya kami saling menghargai, menghormati
satu dengan yang lainnya, antar anak bangsa. Ada toleransi yang tercipta di dalam dan melalui hidup kami. Jadikan kami semua menjadi garam dan terang yang selalu memberi dampak, rasa sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Agar orang melihat dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa kiranya Engkau menolong sekali lagi bangsa kami ini ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga bangsa ini keluar dari krisis yang berkepanjangan di berbagai dimensi hidup di bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sudah terima kasih. Ini doa kami ya Bapa. Kami percaya apa yang telah kami pinta dan minta daripadamu hari ini. Kiranya jangan jadi menurut kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9a. Mari kita membacakannya bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita meninggalkan manusia lama kita dan menggunakan manusia baru di dalam perjalanan hidup kita. Olehnya itu persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilahkan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.